Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koni Fatmarini akan mencoba mempresentasikan proposal mini riset saya yang berjudul pengaruh efisiensi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan dalam masa pandemi COVID-19. Pendahuluan. Pada awal kuartal 2 tahun 2020, Indonesia dihadapi dengan kondisi di mana terdapat wabah COVID-19, di mana hal tersebut membuat semua kebiasaan masyarakat umum berubah, kegiatan menjadi terbatas, perusahaan membatasi operasionalnya, investor mulai berpikir untuk menarik investasinya dari Indonesia. Dalam kondisi tersebut di atas, perusahaan mulai berpikir bagaimana untuk tetap menjaga kinerja perusahaan dengan berbagai cara agar keberlangsungan tetap terjaga. Efisiensi dan efektivitas berbagai hal dalam perusahaan diusahakan untuk menjaga agar terus bisa bertahan dalam masa pandemi. Kepentingan investor terpenuhi oleh informasi akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi di masa depan, karena memberikan informasi terkini tentang aset dan kewajiban. Oleh sebab itu, kinerja perusahaan di masa depan perlu menjadi perhatian. Kepentingan manajer disajikan oleh informasi tentang kinerja mereka dalam menjalankan perusahaan. Karena itu, kemungkinan kontrak kompensasi yang efisien dan kerja yang lebih baik dari pasar tenaga kerja manajerial. Dalam hal ini diperlukan penyajian laporan kinerja dengan menggunakan akuntansi nilai wajar untuk meningkatkan pelaporan tersebut, disebutkan dalam buku Scott tahun 2015. Efisiensi adalah pencapaian atau tujuan atau target dengan memakai sumber daya dalam jumlah yang sama dengan menghasilkan hasil yang lebih besar. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengetahui seberapa besar keputusan manajemen perusahaan melakukan efisiensi untuk mempertahankan kinerja perusahaan selama masa pandemi COVID-19 dan mencoba untuk menemukan solusi yang lebih baik agar efisiensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran. Identifikasi masalah. Pada awal kuartal 2 tahun 2020, kinerja perusahaan menjadi suatu hal yang sangat menjadi perhatian dikarenakan adanya suatu kejadian luar biasa yang mempertaruhkan keberlangsungan perusahaan. Dalam hal tersebut perlu dicarikan solusi yang baik agar hal tersebut tidak terus terjadi dan pada akhirnya berpengaruh baik terhadap ekonomi global Indonesia secara keseluruhan. Pembatasan masalah. Salah satu alat ukur manajemen perusahaan adalah melalui analisis profitabilitas yang ada pada laporan keuangan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran perbandingan di mana dapat mengklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan. Pada umumnya dilihat dari aset yang dikelola atau dimiliki perusahaan tersebut. Biaya adalah sumber daya yang digunakan oleh perusahaan dalam periode tertentu yang digunakan untuk kepentingan memperoleh tujuan yang pada umumnya terlihat dalam laporan keuangan berupa laba. Perumusan masalah. Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian adalah kinerja perusahaan secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat terlihat dalam masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Dalam melihat apakah benar beberapa faktor tersebut memiliki korelasi ataupun pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, maka penulis berusaha merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah efisiensi yang dilakukan selama masa pandemi akan berpengaruh positif terhadap profitabilitas? Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan? Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang akan menentukan kinerja perusahaan secara keseluruhan? Tujuan penelitian. Dengan melihat rumusan masalah di atas dan tujuan awal penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia, maka penulisan ini bertujuan memberikan suatu hal yang dapat menjadi pertimbangan investor dan manajemen dalam mengambil putusan yang tepat
agar kinerja perusahaan secara keseluruhan tetap baik dan keberlangsungan usaha tetap dapat berjalan dalam kondisi ekonomi global yang kurang baik. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu manfaat keilmuan, bermanfaat dari sisi keilmuan akuntansi bagi para penelitian selanjutnya. Untuk yang kedua, manfaat operasional yang bermanfaat bagi para manajer perusahaan dan investor guna mendapatkan solusi dalam berinvestasi di masa yang akan datang. Bab 2, tinjauan pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah teori agensi. Teori agensi, hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer atau agent dengan investor atau prinsipal yang disampaikan oleh Jensen dan Mackling tahun 1976, menjelaskan bahwa perusahaan adalah kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi dengan manajer yang mengurus dan mengendalikan sumber daya tersebut. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan agen, karena agen kemungkinan bertindak tidak sesuai kepentingan, sehingga memicu adanya biaya keagenan atau agency cost. Teori yang kedua adalah teori akuntansi positif, yang dikenalkan oleh Watts dan Zimmerman tahun 1986. Teori akuntansi positif menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang akan datang. Teori ini memprediksi 3 hipotesis yang kemudian dapat mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu hubungan keagenan antara manajer dan pemilik perusahaan, hubungan keagenan antara manajer dan kreditur, hubungan keagenan antara manajer dan pemerintah. Variabel dalam penelitian ini, variabel Y-nya adalah kinerja perusahaan sebagai variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X berupa efisiensi biaya dan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang disebutkan sebagai variabel X, di mana dapat mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset yang dimiliki, lot size, penjualan, dan nilai pasar saham, disebutkan oleh Kusumawardhani dalam Purnama 2017. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil pengelolaan laba, dan sebaliknya. Studi empiris yang sebelumnya dilakukan adalah penelitian sebelumnya dilakukan oleh yang pertama adalah Dendi Purnama tahun 2017 melakukan penelitian terhadap variabel ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Dalam penelitian tersebut merumuskan hipotesa bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel yang diukur dalam penelitian tersebut, variabel Y adalah manajemen laba dan variabel X adalah ukuran perusahaan yang dituangkan dalam bentuk leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Metode penelitian digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2015 banyak 140 perusahaan. Hasilnya, yang pertama profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang kedua, leverage tidak berpengaruh terhadap laba. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Oi Sarifah Mahfirah dan Yulia Fitri tahun 2019. Penelitian tersebut dilakukan dengan pengukuran terhadap variabel Y, yaitu rasio profit margin yang dipengaruhi oleh variabel X, pengukuran efisiensi biaya produksi dengan menggunakan biaya standar. Di mana dalam penelitian tersebut adalah penelitian studi empiris, yaitu merupakan studi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan oleh indera manusia.
sehingga orang lain pun mampu mengamati atau mengetahui studi yang digunakan. Disebutkan oleh Sugiono tahun 2014 dalam Mafirah dan Fitri, di mana digunakan analisis statistik deskriptif. Adapun populasi yang diambil adalah UKM Dendeng Sapi di Banda Aceh, yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Banda Aceh sejumlah 13 perusahaan UMKM. Hasilnya, UMKM Dendeng Sapi yang menjadi populasi tidak memperhitungkan biaya standar, walaupun biaya aktual yang dilakukan berada di bawah biaya standar. Hal ini karena pemilik usaha memiliki alternatif dalam memilih bahan baku dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Hasil perhitungan rasio net profit margin menunjukkan hasil yang bervariasi. Hasil pengukuran korelasi antara efisiensi biaya produksi dengan rasio net profit margin menunjukkan adanya hubungan yang positif yang signifikan. Penelitian yang 3 dilakukan oleh Nardi Sunardi. Dalam Sunardi 2017, dilakukan penelitian terhadap efisiensi biaya pada perbankan syariah. Disebutkan bahwa efisiensi perbankan merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja terbaik suatu bank. Dalam penelitian tersebut, yang menjadi variabel Y adalah profitabilitas perbankan syariah. Sementara faktor yang mempengaruhi adalah efisiensi biaya yang terwakili dengan BOPO, intellectual capital yang terwakili dengan cara menghitung value added capital employed, value added human capital, dan struktur capital value added. Jenis penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan masing-masing variabel maupun antar variabel didasari pada skala pengukuran kuantitatif. Sementara populasi dalam penelitian ini diambil dari data Bank Umum Syariah yang terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2012 sampai 2016. Metode pengukuran menggunakan metode analisis regresi data panel. Dari hasil penelitian tersebut diketahui BOPO, IB Faka, IB Fahu, IB Stafa yang telah diukur terhadap profitabilitas yang diajukan dinyatakan layak dan dikatakan signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel BOPO, IB Faka, IB Fahu, dan IB Stafa secara simultan mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2012-2016. Kerangka pemikiran. Dari tabel di atas diketahui, penelitian berfokus pada kinerja perusahaan yang dipengaruhi oleh variabel independen berupa efisiensi dan ukuran perusahaan. Efisiensi terwakili dengan adanya perhitungan biaya operasional perusahaan terhadap total pendapatan perusahaan. Sementara ukuran perusahaan terwakili dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sementara kinerja perusahaan akan diukur dengan menganalisa profitabilitas yang diperoleh. Pengembangan hipotesis penelitian. Kondisi ekonomi global yang terjadi sepanjang tahun 2020 di Indonesia mengharuskan hampir seluruh perusahaan dengan berbagai jenis usaha untuk melakukan efisiensi agar tetap bertahan di kondisi yang tidak biasa. Sehingga hipotesis pertama yang saya ambil adalah efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di masa pandemi COVID-19. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan yang dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Sehingga hipotesis kedua adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang akan menentukan kinerja perusahaan. Bab 3, metodologi. Metode penelitian yang saya lakukan, yang saya rencanakan adalah dengan melakukan analisis deskriptif yang akan memberikan gambaran hasil secara umum tentang fenomena yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Penentuan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang akan saya gunakan adalah data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana akan diambil data perusahaan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020. Yaitu khususnya di masa pandemik. Data yang diambil adalah laporan kinerja di tahun 2020 kuartal kedua, namun belum rilis sehingga
belum bisa diambil populasi dan sampelnya. Dan perusahaan yang menjadi sampel yang dipilih adalah perusahaan yang secara ukuran berbeda-beda. Dalam hal ini dilihat dari besaran yang dimiliki sebelum masa COVID-19. Demikian paparan dari saya tentang proposal mini riset saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.